Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Hari ini kita akan melanjutkan ke tema 2, subtema 3, pembelajaran 1. Kita harus saling menyayangi sesama manusia. Selain itu, kita juga harus menyayangi tumbuhan. Tumbuhan telah memberi banyak manfaat kepada manusia. Perbuatan menyayangi tumbuhan merupakan salah satu bentuk syukur kita kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kelangsungan hidup tumbuhan? Bahasa Indonesia. Ayo membaca. Siti sangat senang dengan bunga melati. Siti membeli bibit bunga melati. Dia ingin menanamnya di dalam pot. Siti belum tahu cara menanam bunga melati. Siti pergi ke perpustakaan sekolah. Di sana, dia menemukan buku yang dibutuhkan. Buku tentang cara menanam melati di dalam pot. Berikut petunjuk perawatan melati yang Siti baca. 1. Siapkan pecahan batu bata merah atau pecahan genting, susun di dasar pot. 2. Campurkan pasir, tanah, pupuk kandang, masing-masing dengan bagian yang sama. Isikan pada sepertiga bagian pot. Letakkan di atas lapisan pecahan batu bata merah atau genting. 3. Masukkan bibit melati. Sisakan media lama yang masih menempel, tujuannya agar tanaman dapat beradaptasi dengan media baru. Yang keempat, tambahkan campuran pasir, tanah, dan pupuk kandang. Jangan isi pot sampai penuh, sisakan 2 cm dari bibit pot untuk memudahkan penyiraman. Yang kelima, pastikan tanaman dapat berdiri kokoh. Yang keenam, siram tanaman dengan air secukupnya. Ketujuh, bersihkan bagian luar pot dari kotoran. Yang kedelapan, letakkan pot di tempat yang diinginkan. Buatlah tanda centang di dalam kotak bila kalimat-kalimat di bawah ini sesuai dengan petunjuk perawatan tanaman melati. Siti ingin mengetahui cara merawat bunga mawar. Ia mendatangi penjual bunga untuk bertanya tentang cara perawatan bunga mawar. Jika kita ingin mengetahui perawatan satu tanaman, kita harus bertanya kepada orang yang memahaminya. Tanaman apa yang ingin kamu ketahui perawatannya? Kamu bisa melakukan wawancara dengan orang yang memahami cara perawatannya. Sebelum itu, apakah kamu tahu apa itu wawancara? Ya, wawancara adalah kegiatan tanya jawab dengan narasumber untuk memperoleh informasi. Saat melakukan wawancara, pewawancara bertanya kepada narasumber menggunakan kata-kata tanya. Kata tanya yang dapat digunakan sebagai berikut. 1. Apa? Digunakan untuk menanyakan benda, keadaan, perbuatan, atau segala sesuatu yang terkait pokok bahasan. Yang kedua, siapa? Digunakan untuk menanyakan orang. 3. Kapan? Digunakan untuk menanyakan waktu. Yang keempat, di mana? Digunakan untuk menanyakan tempat. Yang kelima, mengapa? Digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan. Yang keenam, bagaimana? Digunakan untuk menanyakan cara atau proses. Matematika. Di sekolah Siti,
Ditanam pohon sirih. Sirih adalah tanaman yang tumbuh merambat. Daunnya berbentuk jantung dengan ujung daun runcing. Panjang daun sirih sekitar 5-8 cm dan lebarnya 2-5 cm. Jika daunnya diremas, akan mengeluarkan bau khas. Siti dan teman-temannya akan mengukur panjang pohon sirih. Sebelum mengukur pohon sirih, Siti dan teman-temannya belajar tentang garis bilangan. Yuk kita amati bersama garis bilangan di bawah ini. Garis bilangan dimulai dari angka 0. Setelah angka 0, secara berurutan angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Tulislah angka yang seharusnya menempati huruf pada garis bilangan di bawah ini. Kita ketahui bahwa di situ terdapat angka 0, kemudian ada huruf S. Maka angka berapa yang tepat untuk menempati huruf S? Ketika kita lihat dari angka 0, maka angka yang harus kita masukkan adalah angka 1, benar. Kemudian setelah angka 1 ada angka 2. Kemudian angka berapakah yang tepat untuk melengkapi huruf L? Ya, 3. Kemudian angka 4. Setelah ada angka 4 ada huruf R. Angka berapa yang tepat untuk huruf R? Ya, angka 5. Kemudian 6, 7, ada huruf I. Dan H. Kita bisa menentukan secara berurutan. Ayo kita bantu Siti melakukan pengamatan pertumbuhan pohon sirih. Pohon sirih yang baru ditanam berada di posisi A, pada angka 0. Setelah beberapa waktu, panjang pohon sirih ada di posisi B, pada angka 2. Dari posisi A menjadi posisi B berpindah 2 satuan. Kita dapat menuliskan bentuk penjumlahannya, yaitu 0 ditambah 2 sama dengan 2. SBDP. Siti sedang membantu ibu merapikan lemari baju. Di lemari ada beberapa kain batik milik ibu. Siti memperhatikan motif yang ada pada kain batik. Ada bermacam-macam motif daun dan bunga. Siti sangat tertarik dengan motif daun dan bunga. Setelah membantu ibu, Siti menggambar hiasan dengan motif tumbuhan. Sekarang kalian coba menggambar gambaran seperti yang ada di buku, namun sesuai dengan imajinasi kalian masing-masing. Ini disebut juga dengan gambar imajinatif. Kalian bebas menggambar pola apa saja, tetapi harus bertemakan daun dan bunga. Sampai di sini pembelajaran kita. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan menjalankan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.